Perkenalkan, nama saya Krisila Azalea Pangke. Di sini saya akan menjelaskan bagian input data pasien pada sistem hospital bed allocation. Pada sistem ini, setiap pasien memiliki tingkat urgensi dan kebutuhan bed yang berbeda. Dari kebutuhan tersebut diperlukan input data yang terstruktur agar sistem dapat memproses pasien dengan benar. Di sini data yang dimasukkan meliputi ID pasien, tingkat urgensi dari 1 sampai 5, terus ada juga kebutuhan bed. Ini contohnya kayak ICU, isolation, atau general. Data ini menjadi input utama dari sistem yang kita buat. Di sini saya membuat flowchart untuk memvisualisasikan gimana proses dari input data pasien pada program yang kami buat. Prosesnya tuh dimulai dengan memasukkan jumlah pasien di sini. Kemudian sistem melakukan perulangan untuk menerima data setiap pasien satu persatu. Setelah data dimasukkan, yaitu yang tentang ID pasien, tingkat urgensi, terus kebutuhan bed, informasi pasien disimpan ke dalam sistem. Setelah seluruh data dimasukkan, sistem menampilkan kembali data pasien untuk memastikan input berhasil. Tahap ini hanya untuk validasi, bukan hasil akhir alokasi bed. Data pasien yang telah tervalidasi ini selanjutnya akan diproses oleh sistem alokasi bed yang akan dijelaskan oleh anggota berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian dari kelas berpikir komputasional teknik komputer 2025. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang logika if, alef, dan else pada case study 2 dari kelompok kami, yaitu tentang pengalokasian tempat tidur di rumah sakit. Nah, di sini ada beberapa kondisi di mana kalau kita lihat dari kode yang telah kita sediakan, ada namanya urutan prioritas, di mana untuk yang pertama adalah urgent. Nah, untuk urgent sendiri itu pengalokasian ruangan itu ada di ICU, kemudian ada isolasi itu di isolation, kemudian selain di kedua kondisi itu ada di general. Nah, di sini pada kondisi pertama atau if, jika bernilai benar maka benar urgent, maka akan ditempatkan ke ruangan ICU. Nah, gimana kalau kondisi ini bernilai tidak benar? Nah, kalau misalnya dalam kondisi tidak benar, maka akan dipindahkan ke kondisi kedua, di mana kondisi kedua itu adalah si alif ini. Nah, pada kondisi alif ini, jika bernilai true atau benar, maka akan ditempatkan ke ruangan isolasi atau isolation room. Nah, apabila pada kondisi ini juga tidak terpenuhi atau tidak dibutuhkan, maka akan masuk ke kondisi lainnya, di mana kondisi lain itu disebut else, di mana kondisi else ini ada kalau kondisi pertama if dan kondisi kedua else itu keduanya tidak terpenuhi. Jadi pada kondisi else ini si pasien itu akan ditempatkan ke ruangan yang general. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari logika if, else, dan else ini. Mungkin di sini ada contoh gimana proses dari gimana sih cara kerja program if, else, dan else ini melalui flowchart yang telah saya bikin. Nah, jadi pada bagian awal itu ada mulai, kemudian pada kondisi pertama itu ada urgent. Apabila benar true, maka akan berpindah ke yes dan return ke ICU, maka program akan selesai. Nah, apabila kondisi pertama ini itu tidak terpenuhi, maka akan berpindah ke kondisi kedua, dimana pada kondisi kedua itu need isolation apakah benar true atau tidak. Nah, apabila kondisi bernilai salah, maka akan pindah ke return general. Nah, apabila kondisi kedua ini benar, maka akan return isolation, kemudian programnya akan selesai. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Torik Muhammad Fatih dari Teknik Komputer 2025 dengan NPM 25065494110 dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan eh, hasil dari kode untuk bed allocation system di rumah sakit. Dari bagian awal yaitu dari kelas dalam kodenya sendiri yang berfungsi dalam proses object oriented programming-nya. Di sini yang di awal ada kelas bed atau kasur. Di sini ada dev init untuk mendeklarasikan kelasnya eh, dan untuk mendeklarasikan atribut dalam kelas tersebut. Di sini atributnya ada self dot word, yaitu bangsal dari kasur tersebut.
yang sama dengan bed type. Di sini bed type-nya nanti akan diisi dari jenis-jenis kasurnya, yaitu dapat dilihat di sini ICU, isolation, dan general. Lalu di bawahnya ada atribut tambahan yaitu self dot is use, yaitu untuk atribut untuk memberitahu apakah kasurnya sedang digunakan atau tidak. Dan di bawahnya ada self current patient, yaitu untuk menunjukkan untuk mengecek pasien mana yang sedang menempati kasur tersebut. Lalu untuk di kelas kedua ada kelas pasien. Di sini atributnya ada self PID. PID ini ID pasien ya. Lalu ada self urgency, yaitu seberapa urgent pasien tersebut dari skala 1 sampai 5. Dan self dot needed type, yaitu eh, tipe jenis kasur apa yang dibutuhkan pasien tersebut. Lalu selanjutnya ada data statis di sini, yaitu ya tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu jenis eh, kasurnya ICU, isolation, atau general. Perkenalkan, nama saya Kairis Parawilaka Nugroho dengan NPM 2506550223 dan di sini saya akan menjelaskan output dari data kode yang telah kita buat. Nah, di sini kita pertama akan print data antrian pasien. Nah, di bawahnya ini adalah format tabel. Jadi, di sini maksudnya adalah kolom pertama itu panjangnya 10, kolom kedua 8, dan kolom ketiga 10. Kemudian kita format kolom pertama ID, yang kedua urgensi, yang ketiga kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini kita akan input semua data pasien. Jadi, em, di sini kita memasukkan data pasien di kolom pertama yaitu patient ID, kemudian yang kedua urgensinya, dan yang ketiga ruangan kebutuhannya. Nah, setelah itu kita juga akan print keputusan pasien tersebut akan ditaruh di ruangan mana. Misalnya di sini saya akan run kodenya untuk visualisasi. Selanjutnya kita masukkan dua data pasien. Kita masukkan data pasien pertama. Misalnya di sini urgensinya 3. Kemudian kebutuhan bednya general. Kemudian data pasien kedua, kita masukkan ID-nya. Kemudian di sini urgensinya 5. Misal dia perlu dimasukkan ke dalam ICU. Nah, di sini sudah tertampilkan tabelnya dari ID, urgensi, dan kebutuhan pasien. Kemudian keputusan di mana pasien tersebut akan ditaruh. Pasien pertama dia akan ditaruh di ruang general, kemudian yang kedua akan ditaruh di ruang ICU. Sekian dari kelompok kami.